Salam Patunggilan. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh warga GKJW Jemaat Wonorejo serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini kita lakukan secara offline atau dengan menggunakan video, akan tetapi minggu depan ibadah Minggu dilayani secara fisik oleh majelis jemaat dan menggunakan kidung Pasamuan Jawi. Demikianlah hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita memasuki ibadah Minggu pada saat ini. Kita mengawali ibadah saat ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 322. Kita menyanyikan bait pertama dan ketiga, Terang Matahari. Bapak Ibu jemaat serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita memasuki ibadah Minggu pada saat ini, dan mari di masing-masing hati kita sekalian mengaku yang demikian. Pertolongan kita berasal di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini di ibadah Minggu yang penuh dengan syukur dan sukacita, melalui Yesaya, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, menjadi dasar ibadah kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Mari kita sambut dasar ibadah kita bersama dengan kidung jemaat nomor 281, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Segala benua dan langit penuh. Dengan bunyi nama yang sama.
Bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan, saat ini kita bersama-sama diajak untuk mensyukuri kehidupan pemberian Tuhan. Di dunia ini, bukan hanya kita saja sebagai manusia yang diizinkan Tuhan untuk menikmati betapa indahnya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di hari ini, alam pun turut merasakan sukacita dan kebahagiaan karena kehadiran Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan ibadah minggu yang indah ini kita tidak hanya bersenandung, kita tidak hanya menyanyi, kita tidak hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kita pun juga diajak untuk melihat diri kita lebih dalam lagi. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, mensyukuri nikmat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, seraya kita pun menyadari betapa dalamnya dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Bapak Ibu jemaat, saya persilahkan untuk berdoa sejenak dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya persilahkan berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai makhluk yang Engkau ciptakan dengan penuh kesempurnaan, kami menyadari tidak jarang kami pun menodai kesempurnaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga membuat kami jatuh di dalam dosa. Bersama dengan alam ciptaan-Mu saat ini, kami menaikkan doa syukur, doa pengampunan kami kepadamu. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, mengecewakan hati-Mu dan juga mengecewakan orang-orang yang Engkau perjumpakan dengan kami. Sungguh ya Allah, hanya daripada-Mu kami memperoleh belas kasihan. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, supaya kami dapat memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada setiap kita yang dengan sungguh jujur di hadapan Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kepada kita sekalian diberitakan berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita sambut berita anugerah ini dengan kidung pujian nomor 357. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Dengar Panggilan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 dan dari Matius 10 ayat 5 sampai 8. Akan tetapi sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan,
ini marilah kita bersama berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu pagi ini, kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan mengurapi kami dan jemaat kami pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Fantri Galatia Rakristian yang akan membawakan sabdamu, kiranya Engkau urapi dengan roh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 9 ayatnya yang ke-35 sampai ke-38, demikianlah firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Pada ayat selanjutnya, Matius 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagia kita yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, berbahagia kita yang mau menyimpan di dalam hati dan yang mau melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A pada baitnya yang kedua dan ketiga, Sabdamu Abadi. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saat ini panjenengan semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, boleh ya saat ini, pada kesempatan saat ini, izinkan saya sedikit menceritakan kisah pengalaman saya ketika menjalani proses vikariat
selama 2,5 tahun di Gereja Kristen Jawi Wetan sebelum pada akhirnya saya berada di tengah-tengah panjenengan saat ini. Dimulai ketika akhir tahun 2016 begitu, saya mengawali masa vikariat di GKJW Jemaat Babatan, Surabaya. Kota besar, mau kemana-mana ketemunya macet, dan macet. Dengan beragam mobilitas yang tinggi atau kegiatan, rutinitas yang ada di GKJW Jemaat Babatan yang juga banyak. Dengan tantangan yang baru, dengan pengalaman yang baru tentunya. Berjumpa dengan karakter-karakter yang baru. Setelah dari Babatan, saya pindah ke GKJW Jemaat Sidoarjo, Jember. Tidak jauh beda seperti di Wonorejo, sama GKJW Jemaat Sidoarjo, Jember berdiri di tengah-tengah desa Kristen. Kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh warga jemaat ya hampir sama seperti di Wonorejo. Tetapi ada satu peristiwa yang awalnya membuat saya kaget. Dalam kurun waktu 3 bulan, saya bisa melayani ibadah kematian sampai 20 kali. Bisa membayangkan 3 bulan, 20 kali. Baru saja selesai melakukan ibadah pemakaman, mau ganti baju, sudah ada bunyi lonceng. Lonceng tanda ada warga jemaat yang meninggal. Awalnya saya juga kaget, bingung. Ya apa, dalam 1 minggu bisa 3-5 orang yang meninggal. Tetapi inilah kehidupan. Hidup dan mati manusia, Tuhanlah yang mengaturnya. Setelah berpindah dari Sidoarjo Jember, saya berada di GKJW Jemaat Mutersari, Jombang. Yang tadinya di Sidoarjo di jemaat yang cukup besar dengan beragam kegiatan yang tidak ada habisnya, saya pindah ke Mutersari, gereja dengan jumlah keluarga atau kakak yang tidak banyak. Di induk saja hanya ada 15 kakak. Jadi bisa membayangkan di induk 15 kakak ada 2 pepantan. Ada 1 pepantan yang agak jauh dari induk, itu sekitar 30 kakak. Dan yang menjadi pengalaman istimewa saya secara pribadi, ketika ibadah minggu di induk yang hadir itu hanya 15 orang. Itu pun saja sudah dengan majelisnya. Ya, awalnya saya juga bingung, yang biasanya berkegiatan banyak, lalu di Mutersari yang terbatas. Tetapi sekalipun terbatas kegiatan, saya pun juga menemukan ilmu yang baru, menemukan pembelajaran yang baru. Setelah dari Mutersari, saya pindah ke GKJW Jemaat Pronojiwo. Pronojiwo yang sejuk, asri, dingin, karena memang di bawah kaki Gunung Semeru. Dan beberapa pepantan yang dimiliki oleh Pronojiwo itu ada di balik bukit. Jadi bisa dihitung, saya mungkin naik sepeda motor, melakukan pelayanan itu hampir 4-5 kali saya jatuh dari motor. Karena memang jalan yang ditempuh itu sangat terjal, ekstrim, dan menakutkan. Tetapi ya seru, saya terharu, saya senang ketika berjumpa dengan warga jemaat. Ternyata di balik bukit itu pun warga atau umat yang dikasihi Tuhan banyak. Mereka setia, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun dengan sarana dan keadaan yang terbatas. Dari Pronojiwo saya pindah ke Rumah Sakit Rekso Waluyo, Mojokerto. Tentunya dengan rutinitas yang berbeda, tidak seperti di jemaat. Saya berjumpa dengan pasien-pasien, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi semangat, berbagi pengharapan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Melihat betapa orang-orang yang sakit harus berjuang melawan sakit yang dihadapi. Itu ya pengalaman yang baru, hidup bersama dengan sebuah lembaga kesehatan atau instansi kesehatan milik
GKJW. Setelah dari Reksawaluyo saya bergeser pindah di YBPK Purwoharjo Kediri di Kecamatan Pare. Pengalaman yang baru lagi menjadi guru TK. Guru TK, guru SD yang awalnya membuat saya syok karena harus beradaptasi mengajar anak-anak TK yang punya energi luar biasa. Tiba-tiba minta ke kamar mandi, tiba-tiba di tengah-tengah pembelajaran mereka ada yang menangis tanpa alasan, ada yang nggak mau sekolah dan macam-macam. Dimana juga kadang ketika ada proses belajar mengajar, ada ibu yang mau tidak mau harus nunggoni anaknya di dalam kelas. Mungkin beberapa dari panjenengan juga mengalami hal-hal tersebut. Dan terakhir, sebelum saya menerima proses pentahbisan sebagai seorang pendeta, saya menjalani masa vikariat di GKJW Jemaat Gadang, ya 1 MD dengan Wonorejo. Saya hidup dan tinggal bersama sebuah keluarga, satu keluarga yang begitu mendukung, mengasihi, dan memberikan kehangatan di tengah-tengah proses perjuangan saya. GKJ Jemaat Gadang menjadi saksi di mana saya ditabis menjadi seorang pendeta. Saya bukan mau pamer, saya cuma mau membagikan kepada Bapak Ibu apa sih maksud saya bercerita pengalaman ini. Saya cuma mau menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, siapapun kita, sekalipun harus melewati beragam tantangan, beragam hambatan, beragam kebosanan, mungkin beragam keputusasaan, Tuhan itu ingin memperlengkapi. Mau jadi apa sih ini? Oleh sebab itu diperlengkapi dengan beragam perjumpaan-perjumpaan, peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya membentuk pribadi kita. Saya diizinkan bertemu dengan karakter yang macam-macam, bertemu dengan orang yang punya watak yang macam-macam, bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam, bertemu dengan model-model mentor atau pendeta yang juga beraneka ragam. Dari situlah Tuhan mau membentuk saya. Dari situlah Tuhan mau nyangoni saya. Supaya apa? Supaya ketika saya nanti melanjutkan tugas dan panggilan saya di GKJ Jemaat Wonorejo saat ini, setidaknya saya punya bekal. Setidaknya saya punya sangu. Jadi Tuhan tidak sekedar menaruh saya, meletakkan saya berada di tengah-tengah panjenengan tanpa apapun. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita berjuang bersama, berproses bersama, menulis cerita kisah dan pengalaman hidup bersama. Tentunya dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kelebihan saya sebagai manusia. Tetapi saya yakin panjenengan semua pun juga punya kemampuan, panjenengan semua juga punya keterampilan, dan pastinya saya akan belajar banyak melalui panjenengan. Kita saling mengisi, kita saling memperlengkapi. Itu juga yang terjadi seperti bacaan yang bersama-sama kita baca tadi. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, tidak serta-merta memilih A, B, C, D, E, F, G. Dia tidak serta-merta mengutus orang. Pastinya Tuhan tahu, oh kelemahannya si A ini di sini, kelemahan si B di sini, kelebihannya di sini, plusnya di sini. Kalau begitu aku mau membentuknya menjadi pribadi seperti apa yang kuinginkan, aku letakkan dia di tempat ini. Aku siapkan dia, aku bentuk dia. Berproses secara mandiri, berproses bersama-sama dengan orang yang dijumpai. Dan saya yakin panjenengan juga saat ini dan waktu-waktu yang lalu pun memiliki proses perjalanan hidup yang menjadikan panjenengan bisa seperti saat ini. Dengan beragam peristiwa, dengan beragam kejadian, panjenengan dibentuk menjadi pribadi yang seperti ini.
bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri, tetapi karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Itulah yang menjadikan kita bertahan hingga saat ini, dipakainya menjadi alatnya, dibentuknya menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang karena menaruh belas kasihan pada orang banyak, maka ia mengutus para murid untuk melakukan karyanya bagi sesama yang membutuhkan. Dalam memberi tugas dan menunjuk orang-orang yang menjadi utusan, yang pasti terlebih dahulu Yesus memperlengkapi, melatih mereka. Yang jelas, nama-nama yang tertulis di dalam Alkitab tadi, nama-nama yang disebutkan tadi telah ditunjuk sebagai orang-orang pilihan Allah. Intinya, mereka bukanlah orang yang sembarangan. Bapak Ibu sekalian, dipilih, diutus, berarti panjenengan bukan orang sembarangan. Dalam menjalankan tugas perutusan yang dijalani oleh para murid, Yesus nampaknya pun juga memberikan pesan-pesan kepada mereka. Adapun pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada muridnya ada 3 hal. Yang pertama, jangan menyimpang. Yang kedua, beritakanlah kerajaan sorga. Dan yang terakhir, sembuhkanlah orang sakit. 3 nasihat ini menunjukkan bahwa para utusan dilengkapi dengan petunjuk, dengan rambu-rambu terkait dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya dan panjenengan semua yang mengaku percaya dan mengikatkan diri pada Kristus, sekalipun nama lengkap kita satu persatu tidak tertulis di dalam Injil Matius ini, tetapi yang dimaksud utusan Allah bukan hanya ke-12 murid, tetapi juga Bapak Ibu dan saya. Maka kita pun wajib memperhatikan dan melakukan nasihat-nasihat itu. Kita harus mengalami, kita jalani sebagai proses Tuhan mempersiapkan dan memampukan kita sekalian. Tentunya melakukan nasihat dan apa yang dikehendaki Tuhan itu kita akan berjumpa dengan beragam tantangan, masalah, dan hambatan di dalam hidup kita. Tetapi melalui peristiwa tersebut, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jangan menyimpang, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Fokus, lurus, hidup sebagai milik Tuhan. Sudah ada rambu-rambunya. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Perintah Allah sudah sewajibnya kita lakukan. Beritakanlah kerajaan sorga. Tunjukkanlah bahwa kita memang benar-benar milik Allah. Ceritakan kebaikan Allah melalui kehidupan kita. Supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus pun pada akhirnya akan tahu, oh begini toh hidup orang yang nderek Gusti. Oh begini toh hidup orang Kristen. Jangan sampai ada orang yang belum mengenal Kristus, ketika melihat tingkah laku hidup kita yang tidak sesuai, mereka berpikir, sopo sih iku? Wong Kristen, oh yo pantes. Nah, kita membawa beban dan tanggung jawab yang besar. Tetapi sekalipun itu tidak mudah, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kapanpun kita membutuhkannya, Dia siap sedia. Asal kita mau mencari, asal kita mau mendekat. Dan yang terakhir, pesan kepada para murid, sembuhkanlah orang sakit.
Ya, mungkin kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, buktikan. Bukan hanya sekedar omongan. Ada tindakan nyata, ada aksi nyata. Buktikan lewat hidup kita masing-masing bahwa ini loh aku. Bukan hanya sekedar Kristen di dalam kartu tanda penduduk kita. Tapi kita menghidupi kehidupan sebagai orang Kristiani. Semua bisa mengaku percaya. Semua bisa mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Tetapi apakah sudah kita menunjukkan lewat kehidupan kita? Jika saya dan Bapak Ibu diutus, ditugasi, dan kita menjadi miliknya. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai respon kita atas firman Tuhan yang baru saja kita terima bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tibalah saatnya kita bersama-sama menaikkan segala permohonan, harapan, dan segala rencana kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Oleh sebab itu, mari dengan kesungguhan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh berproses menikmati kehidupan pemberian Tuhan ini. Kami menyadari ketika kami melalui kehidupan kami ini, menjalani setiap tugas dan panggilan kami sebagai umat milik Tuhan, ada beragam tantangan, ada beragam hambatan yang kami jumpai. Tetapi karena belas kasihan Tuhan atas kehidupan kami, yang memampukan kami untuk terus berdiri, untuk terus berjalan, untuk terus menyelesaikan setiap tugas kami dengan baik. Ini kami ya Allah, pakailah kami, bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu.
supaya apa yang Engkau inginkan atas hidup kami dapat kami wujud nyatakan di dalam langkah juang hidup kami. Pada kesempatan saat ini pun, izinkan kami berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan beragam rencana, wacana, dan pergumulan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami, kapanpun dan dimanapun kami membutuhkan-Mu, Engkau selalu ada. Oleh sebab itu Tuhan, segala pergumulan, kekhawatiran, kegelisahan kami, hanya kami serahkan ke dalam rengkuhan kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan, usaha, tugas kami serahkan kepadamu. Dan biarlah rezeki berkat daripada Tuhan senantiasa kami terima dan kami rasakan di dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk terus mensyukuri nikmat berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Anak-anak kami, Tuhan berkati masa depannya. Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Tuhan jaga dan lindungi senantiasa. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Saudara-saudari kami yang sakit, Tuhan berkatilah. Rasa syukur kami telah kami wujud nyatakan di dalam persembahan. Kiranya Bapa, Engkau berkati, kuduskan dan terima. Jadikanlah persembahan ini menjadi sarana di dalam kami melayani Tuhan. Kami tidak akan tinggal diam di tempat ini, kami akan pulang. Kiranya Engkau sertai kami, sertai kehidupan kami dan bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri. Marilah kita akhiri peribadatan kita saat ini dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan yang telah mengutus kita ke dunia ini. Kita bukan hanya sekedar diutus, tetapi kuasanya memelihara setiap kita untuk terus menjaga apapun yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Kita akhiri ibadah saat ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat,
nomor 438 pada baitnya yang ketiga, apapun juga menimpamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, bersama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa penyertaan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari hari kemarin, hari ini, esok kekal selama-lamanya. Amin.